Biarpun somai ayam ini ekonomis, tapi empuk dan enak banget untuk cemilan. Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel Bunda Anggraini di sini. Dan saya berharap dimanapun teman-teman berada, selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Seperti biasanya saya akan membagikan resep rumahan. Yang saat ini saya akan membuat somai teman-teman. Belajar membuat somai ya ini. Dan somai ayam ini saya buat yang ekonomis. Nggak pakai ikan tenggiri ya teman-teman, karena ikan tenggiri mahal. Cukup pakai ayam potong saja ya. Walaupun somai ini ekonomis, tapi rasanya nggak kalah sama abang-abang yang jualan lewat di depan rumah teman-teman. Somai yang kita buat ini rasanya enak, empuk dan lembut teman-teman. Walaupun sudah dingin karena ada rahasianya. Silahkan ikuti step by stepnya dalam saya memasak somai ayam ekonomis. Dan ini bahan-bahan yang diperlukan teman-teman. Teman-teman sudah tahu kan kalau bikin somai itu banyak resepnya ya. Dan saya memakai resep yang ini karena resep satu dengan lainnya tuh bisa berbeda-beda teman-teman. Dan saya mencoba pakai yang resep ini. Silahkan ikuti ya. Di sini saya memakai setengah kilogram daging ayam. Ini dari sana sudah dipotong kecil-kecil, tinggal kita chopper. Saya pakai 2 butir telur ayam, kemudian 250 gram tepung tapioka, 2 sendok makan tepung terigu, 6 siung bawang putih dan bawang merah saya pakai yang sudah digoreng. Saya juga memakai 1 buah labu siam yang nanti akan diparut, kemudian 3 buah wortel juga nanti akan diparut. Di sini juga memakai 3 batang daun seledri dan 3 batang daun bawang yang diiris-iris tipis ya teman-teman nanti. Kemudian kita memakai 5 sendok makan kecap asin dan 2 sendok makan minyak wijen. Saya memakai garam, gula pasir, penyedap jamur dan merica bubuk. Masing-masing 1 sendok teh, dan nanti kalau kurang bisa kita tambahkan ya. Dan di sini saya juga pakai kulit pangsit, juga pakai kobis atau kol yang sudah saya rebus sebentar. Untuk bumbu kacangnya tidak saya spill di sini ya teman-teman, nanti silahkan lihat di bagian belakang video ini. Pertama-tama kita parut dulu labu siamnya. Saya memakai labu siam 1 buah ini teman-teman. Dan inilah rahasia kenapa somai itu menjadi lembut dan empuk teman-teman, karena ada labu siamnya ya. Dan ini kita peras airnya, nanti setelah itu airnya kita buang. Jadi tidak mengandung banyak air labu siamnya untuk dicampurkan ke adonan somai. Lanjut kita parut 3 batang wortel, yang nanti sebagian wortelnya kita campurkan ke adonan dan sebagian kita taruh di atasnya somai yang sedang dikukus supaya cantik ya nanti somainya. Di luar lagi hujan deras ini teman-teman, jadi saat saya membuat somai ini di luar lagi lebat hujannya dan saya lagi memotong-motong daun bawang ini. Jadi bunyi air hujannya tuh masuk ke video ini. Kemudian 3 batang daun seledrinya juga saya iris-iris kecil ya teman-teman. Walaupun di luar juga masih hujan deras ini teman-teman.
nggak apa-apa kita masakkan di dalam ya, membuat somainya di dalam. Tapi suara hujan derasnya ini benar-benar masuk ke dalam video saya ini sambil saya memasak somai. Nah, sekarang kita menghaluskan ayamnya dengan chopper ya teman-teman, supaya bisa halus nanti ayamnya. Kalau dicincang saya nggak punya cincangan talenan yang besar teman-teman, kecuali kalau belinya di pasar sudah dicincang. Ini sekarang kita chopper yuk. Kita masukkan bawang merah, bawang putih yang sudah digoreng ya teman-teman, masuk ke dalam chopper ini nanti semuanya bumbu-bumbunya. Kita masukkan juga garam, gula pasir, penyedap rasa, dan merica bubuk. Masukkan 2 butir telur ayam ke dalam chopper ini supaya nanti rasanya adonan somainya tuh enak, empuk dan lembut ya teman-teman. Kemudian tambahkan tepung tapioka. Nanti kalau adonannya kurang kental bisa kita tambahkan lagi tepungnya. Ini bisa kita tambahkan 2 sendok tepung terigu atau tepung beras, silahkan boleh. Kemudian kita tambahkan juga 5 sendok makan kecap asin teman-teman. Jadi nanti garamnya nggak perlu banyak-banyak ya, karena kecap asinnya tuh sudah asin ya. Lalu kita tambahkan juga 2 sendok makan minyak wijen. Ini resepnya ada tertulis seperti itu teman-teman. Saya tinggal ngikuti aja, pakai minyak wijen 2 sendok makan. Dan jangan lupa kita masukkan daun bawang seledrinya supaya semua tercampur merata dan nanti semuanya halus ya. Dan adonan dari somainya ini nanti enak, harum dan wangi ya teman-teman kalau sudah jadi somai. Setelah bahan-bahan semuanya masuk, langsung kita chopper ya, supaya semua bahan-bahan ini bercampur merata dan nanti semuanya halus. Nah, ini bahan-bahan yang sudah dichopper sudah halus, kemudian kita pindahkan ke tempat wadah lain. Kita angkat dulu ini pisaunya yang tajam ya teman-teman, dan nanti kita cuci kembali. Masukkan labu siamnya yang sudah kita peras tadi, dan ini fungsinya untuk melembutkan daripada adonan somai teman-teman. Walaupun somainya nanti sudah dingin, dia tetap empuk dan lembut. Dan adonan somai ini kembali kita aduk-aduk supaya semua tercampur dengan merata. Selanjutnya wortelnya kita masukkan juga ke dalam adonan. Yang separuh nanti kita pakai untuk hiasan di atas somai ya teman-teman yang mau dikukus. Kemudian kita aduk-aduk ini supaya tercampur semuanya dengan merata. Dan ini kalau kekentalannya kurang atau masih cair, bisa kita tambahkan lagi tepungnya ya. Sekarang kita tinggal mencetak ya adonannya ke dalam kulit pangsit dengan dibantu cetakan ini teman-teman, supaya nanti jadinya bagus ya. Kita masukkan 1 sendok, kemudian kita taburi dengan wortel yang sudah diparut dan kita bentuk ya teman-teman. Nah, ini sudah seperti ini, sudah jadi nih teman-teman, tinggal nanti kita kukus ya. Ini kita lanjut membuat somai yang kedua kali dengan menggunakan cetakan ini. Kenapa harus dibantu dengan memakai cetakan? Supaya nanti hasilnya rapi dan bagus teman-teman. Jadi fungsi cetakan ini hanya untuk merapikan supaya bagus ya bentuknya. Nah, ini saya juga memakai kol ya teman-teman yang sudah saya kukus sebentar. Nah, dibentuknya malah mudah ini kalau pakai kol. Sayang saya nggak beli apa tuh namanya tahu dan pare. Kalau ada tahu dan pare lebih enak lagi, tinggal masukin begitu aja. Nggak susah seperti membentuk yang somainya ini yang dengan cetakan. Padahal saya kalau beli somai paling suka saya belinya pakai pare dan tahu teman-teman. Setelah wajannya panas, saya masukkan somainya untuk dikukus, dan sebelumnya kukusannya saya olesi dengan minyak ya teman-teman, supaya nanti kalau diangkat somainya tidak lengket di wajan ya. Nah, ini somainya sudah matang teman-teman.
Kita tinggal buka, tutup wajannya ya, pelan-pelan karena ini tutup wajannya tebel banget ini teman-teman. Kita angkat satu persatu somainya. Dan apalagi ini somai dari polnya ini atau kopi saya paling suka itu nanti dikasih sambal kacang. Sayang ya nggak ada somai dari pare dan tahunnya, karena saya paling suka dengan yang pare teman-teman. Tapi nggak apa-apalah karena ini memang seadanya bahannya, dan kondisi juga lagi hujan besar ini teman-teman saat saya memasak somai ini. Lanjut kita mengukus somainya untuk yang kedua kali. Satu persatu kita masukkan ke dalam wajan ini. Ini wajannya tadi sudah diolesi dengan minyak ya teman-teman. Jadi somainya tidak lengket lagi waktu diangkat. Ini adalah kukusan yang kedua, mengukus yang kedua. Nanti yang terakhir yang ketiga masih ada ya. Kemudian kita kukus somainya selama 25 menit sampai matang ya. Nah ini pengukusan yang kedua kalinya sudah matang juga teman-teman. Tinggal kita angkat ya, kita tempatkan ke dalam wadah atau ke dalam piring ya. Dan satu persatu somainya kita masukkan ke dalam piring yang nanti untuk kita hidangkan dan kita makan bersama keluarga ya teman-teman. Dan ini rasanya enak, empuk dan lembut teman-teman. Pokoknya mantep ini. Dan somai ini adalah makanan favorit anak lanang saya. Dia paling suka dengan somai ini teman-teman. Sekarang kita tinggal membuat sambal kacangnya. Dan ini saya membutuhkan 200 gram kacang tanah ya teman-teman untuk digoreng. Dan menggoreng kacang tanahnya jangan sampai gosong ya. Seperti ini sudah cukup, ini sudah matang, tinggal nanti kita blender. Dan ini adalah bumbu dari sambal kacangnya nanti teman-teman. Ini ada bawang merah, bawang putih dan cabai. Saya gunakan cabainya secukupnya saja ya, pokoknya nggak pedas, cukupan. Nah ini bumbunya sudah matang, kemudian nanti kita blender dengan kacang tanahnya. Kita tambahkan gula pasir, penyedap, juga garam ya. Setelah di blender kita masukkan ke dalam wajan untuk kita masak ya teman-teman. Ini bumbu kacangnya untuk somai ya. Tambahkan gula merah secukupnya ya teman-teman. Tadi sudah saya tambahkan gula pasir saat di blender. Ini saya tambahkan kembali garamnya karena kurang asin teman-teman. Kalau gula pasirnya, penyedap sudah saya tambahkan saat di blender tadi ya. Kita tambahkan saus tomat ini teman-teman. Silahkan mau asam atau mau enggak atau mau secukupnya silahkan. Bisa ditambahkan sesuai dengan selera masing-masing ya. Tambahkan saus sambal kalau teman-teman suka ya. Ini saya tambahkan hanya sedikit saja ini teman-teman. Ini permintaan anak saya supaya katanya enak kalau ada saus sambalnya. Suara hujan di luar makin lebat teman-teman, masuk ke video saya ini. Dan ini sambil saya tambahkan kecap ya teman-teman supaya warnanya cantik. Nah ini sambal kacangnya warnanya jadi coklat ya teman-teman, cantik ya. Ini saya tambahkan larutan dari tepung beras supaya mengental dan tidak encer ya. Jadi warnanya coklat, cantik ini teman-teman. Sekarang tinggal kita koreksi rasanya. Rasanya bagi saya sudah enak, manisnya, asinnya sudah enak ini teman-teman. Sekarang somainya sudah matang, tinggal kita kasih bumbu kacang di atasnya ya. Wah ini enak banget ini teman-teman. Rasanya somainya empuk, gurih, lembut ini teman-teman. Ayo siapa yang mau mencoba silahkan ya. Ini enak bener loh kalau untuk hujan-hujan makanan cemilan di rumah. Dan ini somainya saya tambahkan kecap manis ya supaya makin sedap dan enak. Nah sekarang somainya siap dihidangkan untuk keluarga. Yuk sekarang kita cobain ya teman-teman gimana rasanya ya. Bismillahirrohmanirrohim. Mari kita coba rasa somainya seperti apa. Wah ternyata rasanya enak, empuk dan lembut ini teman-teman. Kita cocol ke sambal kacangnya ya. Dan anak saya ini juga ikut ngambil nih teman-teman, ikut nyobain. Enak katanya. Nanti ini satu piring ini dia yang ngabisin loh teman-teman. Dia suka banget dengan somai ini.
Jika konten saya bermanfaat, tolong bantu dukung dan supportnya ya teman-teman, dengan subscribe, like, komen, dan share di channel saya ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton channel saya ini dan yang baru menemukannya. Silahkan ikuti konten-konten saya selanjutnya. Silahkan juga ikuti konten singkat saya ada di Short, Instagram, Facebook, Snack Video, dan TikTok. Sampai di sini dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.